Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Murojisu dengan NIM 42122010058 dari Mekatronika 4B Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal asesmen tengah semester dari mata kuliah CNC. Untuk soalnya yaitu, buatlah program menggunakan software SSCNC untuk membuat gambar di bawah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tool yang digunakan adalah flat end mill dengan diameter 8 mm, pemakanan Z per 0,5 mm, dan gunakan subroutine. Oke, yang pertama kita buka dulu SSCNC dengan CNC system yaitu Sinomeric 802DM run. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu Siemens 802DM panel. Kita setup sedikit. Oke, kemudian biar lebih enak nengoknya, kita atur pen view. Kemudian kita bisa mengatur workpiece, kita pilih stock size. Nah, kita add untuk panjang, lebar, dan tinggi. Kita lihat di soalnya, dari tampak atas kita tahu bahwa panjangnya itu 50, yaitu 40 tambah 10, dan lebarnya itu 50 juga, yaitu 35 ditambah 15. Dari tampak samping kita tahu bahwa tingginya adalah 17, yaitu 15 tambah 2. Kita buat di sini untuk lebar 50, untuk panjang 50 juga, dan tinggi 17. Kita oke, kita pilih yang tadi, kemudian kita oke. Kita lihat di sini bendanya tenggelam di bawah, kita bisa naikkan, kita pilih rocket up, kita oke. Selanjutnya kita bisa memilih toolnya, kita pilih ini tool management atau ke machine operation tool management, kita add. Nah, di sini ketentuannya yaitu menggunakan flat dan diameternya itu adalah 8. Flat, kemudian diameter 8 dengan panjang 100. Kita oke. Kita pilih tulang tadi, add into magazine sebagai main spindle, kita oke. Sudah terpasang. Selanjutnya kita harus setting titik nolnya dulu. Dengan cara kita pilih ini workpiece setup, kemudian repeat position. Kita bisa mengatur di pojok kiri atas atau bawah, tengah. Tapi saya di sini pilih pojok kiri bawah. Kemudian oke. Kita lihat di sini sudah markir di sini. Kita bisa simpan posisinya. Kita klik ini, kemudian kita atur jog, kemudian measure workpiece. Nah, saya akan menyimpannya ini di G54. Kita bisa pilih antara G54 sampai G59. Tapi saya pilih di G54. Untuk X-nya kita calculate, Y-nya juga, Z-nya juga. Kita cek di ini work offsetnya. Kita pastikan X, Y, Z dari basic itu 0 semua. Oke, kita coba tes apakah sudah sesuai. Jog ref, Z plus, X plus, dan Y plus. Untuk memastikannya, kita ke MDI, kemudian kita klik G54, tempat kita menyimpan posisi tadi, X0, Z0, X0, Y0, Z0. Kemudian kita cycle start. Oke, setting titik 0 di pojok kiri bawah. Selanjutnya kita bisa langsung membuat programnya. Di sini kita ke program manager, kita pilih new. Nah, perlu kita pahami bahwa di sini kita melakukan pemakanan Z per 0,5 karena di sini itu akan ada pengulangan. Karena targetnya ini harus makan sampai 2 mm, maka kita perlukan subroutine alias anak program. Oleh karena itu kita buat dulu subroutine-nya. Kita buat dengan nama makan 1 untuk menandakan dia subroutine titik SPF. Oke. Nah, kita tahu bahwa di sini pemakanan Z per 0,5. Artinya setiap kali dia melakukan satu siklus, maka dia akan turun 0,5, 0,5, 0,5 sampai 2.
Oleh karena itu kita memerlukan di sini program incremental. Untuk Z turun 0 minus 0,5. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk mengatur pergerakan toolnya ini untuk melakukan chamfer dan 2 fillet. Untuk memudahkan menentukan posisi tool, kita bisa pindahkan gambar ini ke paint terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita anggap bulatan ini tuh adalah seed toolnya. Nah, pertama kita letakkan di sini posisi awal, kemudian untuk melakukan chamfer kita letakkan di sini, kemudian dia akan memotong sampai sini. Lalu untuk melakukan fillet dalam, caranya kita letakkan di sejajar sampai di sini, lalu kita masukkan dia ke dalam seperti ini. Ini sejajar maksudnya nih. Oke. Nah, titik awal di sini sampai dia endpointnya di sini. Kita naikkan dia sampai dia punya jalan untuk berpindah ke sini. Dan dia akan melakukan fillet makanan luar, start di situ sampai di sini dan balik ke posisi awal. Nah, kita mulai dari titik ini dulu. Kita tahu bahwa diameter dari tool adalah 8, maka jari-jari adalah 4. Posisi titik ini adalah X-4, Y-4. dari blok program ini, dari baris program ini ke bawah, kita akan menggunakan program absolute. Maka G90 X-4, Y-4. Selanjutnya kita akan menggunakan pemakanan gerak lurus dengan pemakanan dari titik ini ke titik sini berpindah. Yang mana titik ini merupakan, kita tulis G1, dan untuk X-nya di sini saya sudah melakukan try and error beberapa kali dan menemukan untuk mendapatkan hasil yang presisi chamfernya di sini 10 dan 10. X-nya yang saya dapatkan adalah 41,657 dan Y-nya min 4 karena posisi di sini min 4. Dan di posisi ini juga saya melakukan try and error dan menemukan bahwa X-nya untuk di posisi ini adalah 55,657 dan Y-nya posisi ini adalah 10. Oke, selanjutnya kita pindahkan toolnya ke posisi ini, yang mana posisi dari titik ini ke sini 50 ditambah offset ini ditambah jari-jari yaitu 4, maka G1 Y 54, maaf, G1 X 54, Y-nya jarak dari sini titik ini ke sini adalah 40 ditambah jari-jari 4 berarti Y 44. Kita pindahkan dia ke tengah sini berarti 50 untuk X. Y-nya tetap. Dan kita bisa langsung melakukan fillet pemakanan dalam dengan cara kita coba pindahkan seperti ini di titik S, titik center. Toolnya kita letakkan di sini, dia makan dari situ sampai sini. Nah, untuk pemakanan melingkar searah jarum jam kita menggunakan G2 X Y I J. Di sini kita tahu bahwa di sini gerakan melingkar searah jarum jam. X dan Y merupakan posisi endpoint. I dan J, untuk I adalah jarak dari start ke center secara horizontal, sedangkan J jarak dari start ke center secara vertikal. Untuk endpoint kita tentukan dulu titik ini merupakan 40 ditambah jari-jari, berarti G2 X nya yaitu 44, Y nya
titik ini untuk Y adalah Y50. Oke, selanjutnya I, kita lihat di sini tidak ada jarak secara horizontal sehingga I-nya 0. J-nya jarak dari S ke C secara vertikal, di sini jari-jari adalah 4. Ke sini merupakan 10, maka S ke C adalah 6. Sehingga J-nya adalah 6. Dan kita bisa tulis di sini ke blok programnya G2 X44 Y50 Y0 J6. Selanjutnya kita keluarkan toolnya dari titik ini ke sini, yang mana X-nya masih sama, yaitu 44, Y-nya adalah 50 ditambah jari-jari, yaitu 54. Kita pindahkan toolnya ke titik ini, yaitu 15 untuk X, dan Y-nya adalah tetap sama 54. Di sini juga ada gerakan melingkar. Kita tahu bahwa di sini merupakan gerakan melingkar berlawanan jarum jam, sehingga kita tuliskan G3 X Y I J. Kita tahu bahwa di sini merupakan start point, di sini center, di sini end millnya, di sini end millnya. Posisi X dan Y seperti tadi, yaitu posisi endpointnya X dan Y. Kita tahu titik ini merupakan untuk X-nya adalah X min 4, dan Y-nya kita lihat di sini yaitu 35 untuk Y. I, kita lihat tidak ada jarak secara horizontal dari S ke C, maka I 0. Dan untuk J-nya, kita tahu bahwa offset dari tool ini adalah 4. Kemudian jari-jari dari fillet merupakan 15, dan S ke C artinya itu adalah turun ke bawah, maka J akan bernilai minus, yaitu 4 ditambah 15 yaitu 19. Dapatlah G3 yaitu X minus 4 Y35 Y0 J minus 19. Kita kembalikan posisi tool ini ke posisi awal, yaitu G1 X min 4 Y min 4. Tertutup anak programnya yaitu M17. Selanjutnya si anak program ini atau subroutine bisa kita panggil di program intinya. Kita bisa klik new, kemudian inti kita tulis oke. Pertama kita bikin dulu kepala programnya. Kita bikin M3, yaitu memutar spindle searah jarum jam, kecepatan spindle S100. Kita bikin G0 untuk gerakan lurus tanpa pemakanan. Kita buat program absolute G90, dan kita pakai posisi awal G54 tadi, dan letakkan titik awalnya yaitu X min 4 Y min 4, dan Z nya itu 100. Maaf, Z nya kita buat 10 saja. Kemudian kita lakukan gerakan lurus pemakanan G1 dengan feed rate 50, dan kita turunkan ke Z0. Kita panggil subroutine tadi makan 1, kita ulang sebanyak, karena di sini pemakanannya itu per 0,5, dan target kita itu adalah sampai 2 mili, maka 2 dibagi 0,4
2 dibagi 0,5 yaitu 4. Maka di sini kita ulang sebanyak 4 kali. Kemudian kita naikkan 100 dan lakukan gerakan lurus tanpa pemakanan. Dan kita tutup program intinya yaitu M30. Kita execute. Oke, kita naikkan spindle-nya, klik jog ref Z plus, X plus, dan Y plus. Kemudian kita klik auto cycle start. Oke, bisa kita lihat di sini dia sudah memotong seperti gambar fillet dan chamfer. Dan kalau kita coba ukur di sini, kita ukur dari sini ke sini 40,0,0. Maaf, 40,00. Dari sini 15 sama seperti ini. Kemudian dari titik ini ke sini 10. Dan kita coba dari titik ini ke titik ini 40. Berarti dari sini ke sini adalah 10. Jika kita perhatikan di sini masih ada bagian yang belum terpotong sempurna, yaitu di ujungnya sini. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan pemakanan yang kedua, tapi secara terpisah. Alias kita menggunakan subroutine lagi, yang satu lagi. Kita bisa tambahkan program manager, new, kita bikin makan 2, SPF. Oke. Nah, di sini alurnya itu kita buat dulu si programnya itu. Ini kita hapus saja, kita buat baru. Oke. Jadi alurnya itu nanti si spindle awalnya dia dari sini, kemudian dia akan berhenti di sini, lanjut dia akan ke sini. Nah, dari sini akan ada subroutine lagi yang akan memotong bagian yang masih tersisa sampai 4 kali. Lalu dia akan naik ke sini. Setelah itu dia akan naik ke sini, lalu berpindah ke sini dan kembali ke posisi awal. Berarti nanti di sini tuh ada subroutine lagi. Oke, kita bisa coba langsung buat saja. G, kita bikin di sini absolut saja. X min 4, Y min 4. Karena titik ini X min 4, Y min 4, kemudian titik ini kita pindahkan dia ke situ. G0 saja. Kemudian X54, titik ini Y-nya min 4. Selanjutnya di sini kita pindahkan sampai titik ini, yaitu G0 X min X54 Y50. Nah, disinilah kita akan memanggil fungsi yang untuk memakan bagian tersisa. Sebelum itu kita buat dulu rencana kita tadi setelah makan, yaitu di sini, yaitu G0 X54 Y54. Kita pindahkan di sini G0 X min 4 Y54. Kita kembalikan ke posisi awal G0
X min 4, Y min 4, M17. Di sini harusnya masih ada yang belum selesai. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat program untuk melakukan pemakanan dari bagian yang belum termakan sebelumnya. Kita ke program manager, kemudian kita new, kita buat nama di sini sub r titik spf, kita oke. Nah, di sini untuk gerakannya posisi awal kita definisikan di sini, kemudian tool kita berikan dia posisi di sini agar memakan bagian yang belum dimakan, dimana posisi ini merupakan X 50 Y 50. Oke, pertama kita bikin dulu program incremental dimana pemakanan Z per 0,5. Selanjutnya kita berikan program absolute dimana posisi awalnya yaitu di sini, kemudian dia berpindah ke sini untuk makan, kemudian balik lagi ke sini, lalu ke sini, dan seterusnya. Y 50, kita akan buat dia gerakan lurus dengan pemakanan benda kerja. Titik itu adalah X 50 Y 50, dan dia akan balik ke posisi awal X 54 maaf, Y 50, dan kita tutup subroutinnya yaitu M17. Kita kembali dan kita ke makan 2, kita open dan kita panggil di baris yang masih kosong tadi supaya kita ulang sebanyak 4 kali, dan kita ke inti, kemudian kita tambahkan di sini program yang sudah dibuat tadi. Sebelum itu kita buat posisi toolnya itu menyentuh permukaan benda kerja sama seperti yang ini, Z0. Kita buat juga Z0 di sini, lalu kita panggil makan 2, kita ulang sekali saja, kita execute. Oke, selanjutnya kita jok ref Z plus X plus Y plus. Nah, kita lihat di sini, kemudian kita tekan auto cycle. Oke, kita perhatikan sama seperti awal. Tuh, kita lihat. Oke, jadi dia sudah semua part yang termakan. Dan dia pas. Kita coba sekali lagi. Kita auto cycle langsung normal seperti yang tadi. Kita lihat. Oke, dan kita coba measure distance-nya. Kita klik ini, kita ukur dari sini 10, sama seperti soalnya tadi, 10 untuk jari-jari. Kemudian ini juga radiusnya 15, dari sini ke sini 35, dari titik ini ke titik ini 40, dan titik ini ke sini juga 40. Dan jika kita coba menghitung tinggi di sini 17. Oke, dan pemakanan untuk Z nya itu 2.
sini juga 15. Oke, baik, sekian untuk video pengerjaan soal asesmen tengah semester ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.